Assalamualaikum. Kata pengantar Febrianti Almira. Buku ini sejujurnya tidak pernah terbayangkan akan kami tulis dan terbitkan. Tapi setelah melalui banyak episode mengejutkan dalam rumah tangga kami yang sangat terkait dengan topik luka pengasuhan ini, kami yakin Allah tidak bercanda memperjalankan kami pada semua tantangan itu. Bentuk relasi suami istri dalam rumah tangga kami disetting Allah menjadi bentuk yang penuh hikmah. Saya sebagai istri yang setiap proses adaptasi peran barunya menguak luka, seakan menjadi orang lain yang begitu rapuh dan membutuhkan pertolongan segera. Dan Kang Ulum, suami saya, beliau tak hanya mengambil peran sebagai pasangan, tapi juga terapis yang dengan amat sabar dan penuh prasangka baik mendampingi istrinya berproses meski saya yakin ini begitu melelahkan baginya. Salah satu hal yang menyelamatkan kami yaitu hadirnya sebuah keyakinan mendasar yang muncul begitu saja sebelum akhirnya kami sepakat berjuang bersama dengan penuh kesungguhan di episode berikut. Kalau jiwa manusia ini milik Allah, bukankah solusi terbaik dan paling benar bagi persoalan jiwa ini pasti datang dari Allah? Jadi nggak mungkin nggak ada panduan langkah demi langkah untuk memadu jiwa ini yang langsung dari Allah. Pasti ada dan itu pasti terbaik. Setelah hadirnya bersitan keyakinan itu, maka tak ada lagi keraguan atas apa yang perlu dilakukan. Gerak ikhtiar kami mengerucut pada apa saja yang Allah pandu. Dan kami yakin Allah tidak mungkin tidak menolong hambanya yang berupaya dengan cara-cara yang disukainya. Jadi, meski saya masih merasakan dampak dari luka batin itu di beberapa waktu, tapi keyakinan yang melahirkan optimisme itu telah berhasil mengubah cara pandang kami. Total hingga saat ini, sudah 8 tahun saya berproses membasuh luka. Dan dalam pernikahan, sudah 4 tahun saya dan suami berelasi dengan sangat baik sebagai klien dan terapis. Terima kasih ya Rob atas karunia pasangan hidup seperti beliau, yang dalam skenariomu, Engkau perjalankan beliau dalam pengasuhan yang tidak meninggalkan luka. Ini sikap optimis berikutnya yang menjawab pertanyaan, apakah ada seseorang yang tidak memiliki luka pengasuhan? Ya, ada. Jadi sangat mungkin ketika kita mendidik anak-anak kelak tanpa meninggalkan luka. Mungkin orang tua pernah saja tak sengaja keliru, tapi luka itu terbasuh dengan baik dan tak berbekas. Dan bagi saya, beliau salah satu wujud nyatanya. Menuangkan topik luka pengasuhan ini dalam naskah panjang adalah tentang kepedulian. Karena kami sama sekali tidak menyangka, topik yang sangat spesifik ini ternyata relate dengan begitu banyak orang. Dan dampak negatif dari pengabaian atas luka ini menguat setelah menikah dan setelah menjadi orang tua. Terlebih banyak yang sudah sampai di fase kuratif, pengobatan, bukan lagi preventif, pencegahan. Padahal jika bisa mencegah, tentu itu lebih baik bagi perempuan maupun laki-laki. Sebab kita diciptakan Allah sedari awal sebagai makhluk mulia. Semoga dengan upaya membasuh luka pengasuhan ini kita dapat kembali kepada jalur yang semestinya, jalur kemuliaan. Febrianti Almira. Selanjutnya kata pengantar dari Ulum Asaif. Betul bahwa istri saya punya luka pengasuhan, dan dampak dari luka itu saya rasakan berat ketika sudah menjadi suaminya. Tapi buku ini tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi semua luka-luka yang dialami istri. Cukup hanya kami dan Allah saja yang tahu kisah secara keseluruhannya. Tapi, pengalaman selama ini mendampingi istri yang punya luka pengasuhan
saya lihat ternyata banyak pula dialami oleh pasangan-pasangan lainnya. Sehingga bila pelajaran yang saya dapat selama ini dibagikan dalam bentuk tulisan panjang, semoga ini menjadi secercah harapan kepada mereka yang mendampingi pasangannya yang banyak terluka di masa pengasuhannya. Insya Allah rumah tangga yang penuh dengan ketentraman itu bisa diwujudkan. Meskipun latar belakang diri dan pasangan kita penuh dengan luka-luka pengasuhan. Di buku ini ada 2 pendekatan yang dipilih untuk membasuh luka pengasuhan, yaitu pendekatan emotional healing dan pendekatan Al-Quran. Tazkiyatun nafs. Pendekatan ini pula yang secara sadar saya lakukan ketika mengetahui bahwa istri punya luka pengasuhan dan bertekad sama-sama untuk membasuhnya. Saat luka di masa lalu berdampak buruk pada kejadian di masa kini, saya coba gunakan pendekatan teori tentang emosi dan emotional healing. Kemudian saya amati apa yang terjadi pada istri. Di lain waktu saya juga gunakan pendekatan Al-Quran saat istri sedang teringat akan lukanya di masa lalu. Ketika pendekatan Qur'ani itu diberikan, saya amati apa yang terjadi pada istri. Hasil pengamatan saya secara keseluruhan adalah pendekatan emosi atau emotional healing itu sanggup membuat seseorang yang pernah terluka menjadi bangkit. Ada kepercayaan diri yang muncul untuk menata kehidupan di masa kini setiap pendekatan emotional healing itu diberikan. Sementara ketika yang digunakan adalah pendekatan Qur'ani atau tazkiyatun nafs, yang terjadi adalah seseorang yang pernah terluka itu menjadi merunduk karena kepasrahan kepada penciptanya. Sebuah kepasrahan yang berujung kepada ketenangan, kepasrahan yang berbuah rasa penghambaan. Jadi, emotional healing membuat seseorang menjadi tegak, sedang pendekatan tazkiyatun nafs membuat seseorang menjadi merunduk. Keduanya sama-sama merupakan bagian penting dalam proses pembasuhan luka batin. Ada beberapa bab yang disusun. Bagi Anda yang tidak terlalu cocok dengan cukup banyak teori, Anda bisa langsung lompat kepada bab yang berisi kisah pembasuh luka. Anda akan membaca kisah-kisah yang membuat Anda merasa tidak sendirian, bahwa ternyata ada juga orang yang berjuang untuk membasuh lukanya sendiri. Bagi Anda yang saat ini sudah menjadi orang tua dan ingin membasuh luka anak-anak sendiri, Anda bisa langsung ke akhir-akhir bab di buku ini. Begitu pula bagi Anda yang ingin membasuh luka pasangan Anda, di bagian akhir buku ini kami simpan penjelasannya. Anda boleh langsung membuka lembar demi lembarnya di sana. Tapi bila Anda ingin mendapatkan gambaran secara utuh bagaimana membasuh luka pengasuhan itu, Anda bisa mulai membaca secara berurutan lembar demi lembar buku ini dari awal hingga akhir. Kami susun bab demi bab dalam buku ini untuk perlahan-lahan bisa kompatibel dengan alam rasa dan alam pikir kita tentang memahami sesuatu. Bukan sesuatu yang loncat, tapi tersusun secara perlahan-lahan, membentuk rangka berpikir dan bangunan rasa. Inilah penjelasan dan kisah dari kami. Semoga lembar demi lembar buku ini dapat membantu Anda untuk membasuh luka diri, juga luka orang-orang yang Anda sayangi. Ulum Asaif. Kamu tak sendirian. Latar belakang penulisan buku. Tahun 2019, pasca menikah, menjadi tahun yang kami rasakan paling banyak diperjalankan Allah untuk bersilaturahim membahas tentang luka pengasuhan. Saling bertukar pikiran dengan para senior psikolog yang juga guru-guru kami, teman-teman sesama praktisi pendidikan anak, teman-teman terapis yang menangani klien di topik-topik masalah psikis yang spesifik. Juga berbincang ringan dengan teman-teman sebaya yang sama-sama sedang menjalani fase sebagai pasangan dan orang tua baru. Perjalanan ini tidak disengaja. Tapi satu keyakinan kami, tidak ada yang kebetulan bahkan untuk sesuatu yang tidak disengaja. 4 hikmah pertemuan yang paling kami ingat. Yang pertama, pertemuan online dengan Teh Irma Rahayu, Soul Healer.
Saat awal kami launching info kelas healing online, upaya sembuh dari luka pengasuhan, perdana melalui platform media sekolah rumah tangga di Instagram, sebuah komentar masuk dari @irma_soulhealer. Wah, menarik, boleh ikutan daftar? Mengetahui bahwa beliau adalah senior di dunia healing yang sudah 10 tahun lebih mendedikasikan diri membantu orang-orang rilis dari beragam masalah emosi yang mengganggu sampai ke psikis. Dapat komentar begitu dari beliau, wah rasanya antara happy, excited, sekaligus deg-degan. Kami pun merespon dengan mengirimkan direct message. Teh Irma, mangga ikut kelasnya. Tapi karena Teteh mah expert, jangan jadi peserta ya, jadi observer aja. Kalau nanti ada penjelasan atau metode yang kurang tepat, boleh kasih masukan ya Teh? Singkat cerita, beliau akhirnya bergabung di program healing online kami. Setelah 10 hari kelas berjalan, saya menagih masukan pada beliau dan disampaikanlah satu masukan yang kami pegang kuat-kuat. Dengan ciri khas beliau yang ceplos-ceplos apa adanya. Healing itu kudu dibawa nyantai. Orang yang butuh healing seringnya nggak bisa dijejelin teori. Mabok mereka. Sabar ya, pelan-pelan dan pakai cinta yang tulus. Good luck. Masukan siapapun, apalagi dari seseorang yang lebih senior di bidang yang sedang kami jalani, sangat berharga bagi kami. Di akhir kelas, kami memvalidasi masukan Teh Irma kepada para peserta. Beliau benar. Ada banyak peserta yang tidak fokus pada teorinya. Ingin langsung ke proses healingnya aja. Saking sudah berat beban psikis yang mereka rasakan. Tapi menariknya, ternyata ada juga sebagian peserta yang justru proses healingnya semakin mantap. Mereka menerapkan landasan-landasan teori yang diberikan, bahkan teori membuat mereka jadi bisa memahami luka batin orang lain. Plus bisa menjelaskan ulang pada orang lain hingga paham. Dari situlah kami mengambil kesimpulan bahwa meski sama-sama punya luka, tapi kondisi masing-masing orang tidaklah sama. Ada yang merasa tidak perlu tahu teori, pokoknya mau dibantu healing langsung. Biasanya yang begini, beban lukanya sudah sangat dalam. Dalam kasus orang-orang yang datang untuk meminta bantuan pada ahli, banyaknya memang yang begini. Tapi ternyata ada juga yang memang merasa perlu mengetahui teorinya, bahkan teori itu menguatkannya dalam berproses. Biasanya yang begini adalah tipe orang yang logis, lukanya tidak begitu dalam, atau memang sejak awal sudah berniat mau membantu orang lain yang memiliki luka, sehingga penting baginya untuk memahami secara mendasar. Hikmah, cara membantu orang dengan luka batin bisa berbeda-beda, bergantung pada kondisi yang mereka hadapi. Kita bisa membantu secara langsung bagi yang level emosinya sangat negatif dan sudah menjadi beban yang sangat berat. Bisa juga disertai dengan penjelasan-penjelasan bagi yang siap menyimak dan memang membutuhkan landasannya. 2. Pertemuan dengan Ustadz Heri Santosa Hasan, integrator pemikiran pendidikan, pramu buku Fitrah Based Education, Fitrah Based Life. Beliau adalah guru kami, khususnya di bidang pendidikan anak berbasis fitrah. Kami banyak menimba ilmu dari beliau. Salah satunya dengan mengikuti program intensif di lembaga beliau, Millennial Learning Center, yang diselenggarakan 1 bulan sekali selama 1 tahun, bertempat di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok. Suatu kali, kami mendapat undangan untuk mengisi sebuah seminar bertema keluarga yang ternyata satu panggung dengan beliau. Masya Allah, sebuah kehormatan bagi kami selaku murid bisa satu acara dengan guru. Karena berbeda sesi, kami di awal dan beliau di akhir. Usai mengisi seminar, kami dengan sengaja menunggu beliau untuk menyambut dan silaturahim sejenak sambil menemani beliau menuju sesinya. Sebelum azan sholat zuhur, beliau datang dan kami menyambutnya dengan perasaan bahagia. Sambil menunggu azan, kami mengobrol di tepi masjid dan langsung membuka obrolan dengan topik luka pengasuhan. Ustaz,
Gimana menurut Ustadz tentang terapi yang berfokus pada otak untuk menyembuhkan orang-orang dengan trauma khususnya di masa pengasuhannya dulu? Pertanyaan ini memang sudah kami niatkan akan disampaikan untuk memastikan landasan teori yang kami angkat dan yakini tentang membasuh luka pengasuhan adalah hal yang tepat. Ustadz Hari, seperti biasa, dengan kelembutannya yang khas, beliau tersenyum lalu tertawa kecil. Sesuatu yang sangat membekas di perasaan dan ingatan kami untuk waktu yang lama. Beliau tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menyimpan telapak tangan beliau ke bagian jantung Kang Ulum. Di situ letak kolbu dalam Islam. Biasa juga diistilahkan dengan hati. Menyentuhnya, terdiam sejenak kemudian membuka suara. Bicara soal luka artinya bicara soal rasa. Dan soal perasaan, kita sedang bicara tentang ini. Beliau menghentakkan telapak tangannya yang menyentuh bagian jantung Kang Ulum 2 kali secara lembut. Kami mengonfirmasi dengan takjim. Maksudnya hati, Ustaz? Iya, hati. Kami masih menyimak. Membasuh luka itu upaya dasarnya adalah menyentuh hati, menghidupkannya kembali, mengisinya dengan kepercayaan dan cinta, mengembalikannya pada hakikat sejatinya yang tunduk serta patuh pada Robnya. Dan kita, Islam, sudah punya konsepnya sejak sangat lama, yaitu dengan tazkiyatun nafs. Beliau melepaskan tangannya, kemudian menyentuh kepala. Bukan sekadar otak-atik otak. Hikmah. Untuk membasuh luka batin dan luka di jiwa, Allah sudah rumuskan konsepnya dalam Islam dengan tazkiyatun nafs, pembersih jiwa. Ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam membasuh luka jiwa para sahabat dengan tekanan batin yang luar biasa besar. Sebab para sahabat, sebagaimana kita tahu, telah lama melewati jalan panjang perbudakan, bullying, kekerasan mental maupun fisik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu semua berlangsung sejak sebelum bertemu Rasulullah, bahkan hingga saat para sahabat sudah mulai bergerak dalam dakwah. Lihat saja kualitas generasi awal itu, dengan tekanan yang begitu besar, tapi tetap mampu tegak berdiri, bahkan mampu mengukir prestasi sejati, berujung janji mendapatkan surga. Artinya betapa dahsyat konsep rumusan Allah berupa tazkiyatun nafs ini, yang tak perlu diragukan lagi. Tiga, pertemuan dengan Kang Muhammad Firman dan Teh Elma Fitria, pasangan suami istri. Mereka adalah teman kami yang sama-sama belajar serta mengajarkan tema-tema tentang keluarga, dan saat ini baru saja pindah dari Bandung untuk tinggal di kota Yogyakarta. Ketika berkunjung ke sana, kami menyempatkan diri merapat ke Sayogya, Sekolah Alam Yogyakarta, sekolah yang digagas dan didirikan oleh mereka. Sekitar pukul 9 pagi, kami sudah tiba di sana. Kemudian, langsung disambut dengan secangkir teh manis hangat dan kue bolu, sambil duduk melingkar mengelilingi meja bundar berempat menghadap pesawahan. Yang ada di seberang. Obrolan mengalir tidak formal, mulai dari kenapa mereka pindah dari Bandung ke Jogja, bagaimana cara mendidik kelima putra-putrinya, adakah perbedaan atmosfer, forum-forum parenting di Bandung dengan di Jogja, kabar bahwa kami insya Allah akan segera punya anak kedua, dan lain sebagainya. Beberapa saat sebelum pamit, topik obrolan mendadak mengerucut pada bahasan tentang luka pengasuhan dan ditutup dengan sebuah kesimpulan berdasarkan pengalaman mereka ketika bertemu dengan orang-orang dengan luka batin tersebut. Biasanya, kalau orang lukanya dalam banget, selain kehadiran orang yang peduli dan mau mendengarkan, dia juga memerlukan inspirasi kisah nyata dari orang lainnya yang pernah ada di posisinya dan sanggup berjuang sampai selesai dengan luka-lukanya. Inspirasi kisah itu akan memberikan dia arah dalam berikhtiar, bahkan tanpa disuruh.
Karena kadang kalau langsung diarahkan mesti begini, begitu, orang dengan luka batin agak berat untuk langsung melaksanakan. Kayak ada penghalangnya gitu. Nah, inspirasi ini menggerakkan dengan cepat. Kemudian kami juga diingatkan kembali bahwa yang akan menyembuhkan luka itu pada akhirnya adalah keimanannya. Tapi keimanan itu tidak bisa ditransfer seperti file komputer. Kalau kita mau bantu, kita transfer saja iman yang kita punya. Selesai tuh, sembuh. Tapi kan tidak bisa ditransfer begitu. Bahkan dari orang tua kepada anak juga tidak bisa. Hanya orang yang sedang terluka itulah yang bisa merasa terinspirasi dari keimanan yang tampak saat melihat kita. Jaga terus keimanan kita, jaga spiritual kita kalau memang mau serius membantu orang. Karena itulah modalnya sehingga orang jadi ingin punya ketenangan yang sama dengan iman sebagai sumbernya. Hikmah, menghimpun kisah nyata mereka yang pernah berada pada kubangan luka batin, khususnya yang bersumber dari masa pengasuhan, kemudian bisa bangkit bahkan menjadi agen perubahan di keluarganya, kembali mampu mencintai dengan cinta yang utuh pada siapapun yang semula dianggap menorehkan luka, itu perlu untuk menjadi tabungan inspirasi saat membantu orang dengan luka yang sama. Atau jika kitalah yang terluka itu, maka perbanyaklah referensi kisah nyata tentang keberhasilan ini. Kisah-kisah para nabi, rasul, dan para pemuda hebat di zamannya adalah referensi yang juga perlu diketahui karena benang merah dari semuanya sama, yaitu semua keberhasilan sembuh dari luka ketika diri kembali pada hakikat sejatinya sebagai seorang hamba dari Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan dan waktu berprosesnya saja yang berbeda-beda. 4. Pertemuan dengan Teh Fitri Yulia Agustin dan Doktoranda Ibu Yuli Suliswidiawati, M. Psikologi. Febrianti Almira, yang tak lain saya sendiri, pernah melalui proses panjang bertahun-tahun membasuh luka pengasuhan dalam diri sendiri. Di antara tahun tersebut, entah kenapa saya sering dipertemukan dengan mereka yang juga perlu dibantu dengan luka yang kurang lebih mirip. Hingga pada akhirnya, saya melewati proses mendidik diri dan mengiringi mereka demi mendorong saya untuk belajar secara ilmiah dan serius mengenai teori-teori emosi yang melandasi terapi emotional healing. Beragam metode emotional healing yang tersaji untuk dipelajari membuat saya harus sejenak menepi dalam doa-doa panjang. Memohon kepada Allah agar hati dicondongkan kepada metode yang dalam praktik penggunaannya akan semakin mendekatkan diri pada Allah, bukan sebaliknya. Ini sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjebak dalam pengagungan metodenya. Terlebih metode ini dirumuskan oleh manusia yang tentunya selalu punya potensi untuk berubah dalam rangka penyempurnaan untuk lebih baik. Kenapa sampai harus berdoa sampai segitunya? Sebab saya dan Kang Ulum sejak awal sudah sepakat bahwa persoalan jiwa, penyelesaiannya pasti datang dari pemilik jiwa. Jadi kami sudah sampai pada kesimpulan bahwa konsep tazkiyatun nafs, konsep pembersihan jiwa dalam Islam ini sudah final, pasti terbaik. Dan saya pribadi menyadari bahwa bangkitnya saya dari luka karena menunaikan tahap demi tahap langkah tazkiyatun nafs ini. Termasuk ketika mengiringi mereka yang benar-benar serius ingin pulih. Saya juga memandunya dengan menggunakan metode ini. Hanya kami menyadari tidak semua orang bisa langsung menerima cara-cara langit. Apalagi cara-cara langit begini membutuhkan proses panjang. Namun dampak perubahan baiknya justru akan lebih permanen dan sangat mengakar. Sehingga bagi yang mengharapkan perubahan instan, ya bisa jadi tazkiyatun nafs dianggap nggak ngefek karena tidak cepat atau tidak langsung dirasakan. Sering ditemui orang-orang dengan luka ini seakan terhalang sesuatu untuk langsung meyakini bahwa Al-Quranlah penyembuh sesungguhnya. Nah, penghalang itu adalah tumpukan emosi negatif yang entah sudah setebal apa karena tidak teralirkan dengan baik selama berbelas atau bahkan berpuluh tahun sejak kecil hingga dewasa.
Jadi, cara-cara yang tampak lebih konkret perlu ada di awal proses pembasuhan luka. Tak apa belum memberikan dampak yang mengakar, tapi setidaknya bisa memberikan sedikit perubahan, seperti kelegaan hati, itu sudah cukup. Setelah doa-doa panjang itu, saya tiba-tiba teringat pada seorang sahabat dekat saya, Fitri Yulia Agustina. Tahun 2012 adalah perkenalan pertama kami karena berada di satu komunitas pemuda muslim yang sama. Tahun tersebut sekaligus menjadi tahun pertamanya mencoba menata kehidupan yang baru setelah memutuskan ingin mengakhiri hidup. Bukan tanpa sebab, rangkaian ujian kehidupan, salah satunya kehilangan janin dalam rahim, menjadi hal yang amat mengganggu pikirannya. Kami merasa cocok berteman dekat. Kemungkinan karena sama-sama memiliki kondisi psikologis yang sangat labil di tahun-tahun awal perkenalan itu. Melewati waktu yang terus bergulir, di tahun 2014 ternyata Teh Fitri memasuki ujian kehidupan berikutnya, berupa persoalan rumah tangga yang sangat pelik. Setelah melalui proses panjang, keputusan terbaik yang bisa diambil adalah perceraian. Konflik batin yang menyertai kejadian itu mendorongnya untuk lagi-lagi ingin mengakhiri hidup. Bahkan ditambah dengan munculnya kekecewaan mendalam pada Allah yang berujung nyaris ingin menjadi ateis. Keadaan ini diperparah dengan keputusan Teh Fitri untuk berhenti sholat. Saya saat itu benar-benar menyaksikan langsung beberapa kejadian emosional dalam rumah tangga beliau. Dan itu membuat saya memutuskan untuk membersamai beliau dalam menghadapi konflik batinnya. Serta sebisa mungkin tetap menjadi teman yang ada di sampingnya bagaimanapun rapuhnya keadaan beliau. Saya saat itu hanya bisa menyarankan beliau untuk melakukan 2 upaya besar, yang juga saya tempuh sebelumnya. Yang itu sangat menolong kehidupan saya, yaitu tazkiyatun nafs dan menemui psikolog muslim. Keduanya pun beliau tempuh. Tahun 2015, Teh Fitri bertemu dengan psikolog senior pemilik Biro Psikologi Westaria, Ibu Dr. Anda Yuli Suliswidiawati. Beliau pun mulai menempuh terapi emotional healing menggunakan metode yang digagas oleh Ibu Yuli, DEP. Beliau pun mulai menempuh terapi emotional healing menggunakan metode yang digagas oleh Ibu Yuli, DEP. Selama beberapa kali pertemuan, melihat potensi Teh Fitri, selain terapi, Ibu Yuli juga memberikan Teh Fitri kesempatan untuk mempelajari tentang terapi DEP dengan lebih dalam. Bahkan berkolaborasi dengan beberapa kali mengisi kegiatan workshop bertema psikologi di perusahaan-perusahaan. Seiring dengan perkembangan psikologis Teh Fitri yang terus membaik, di tahun 2017 beliau akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang terapis metode DEP yang tersertifikasi resmi oleh Lembaga Psikologi Westaria. Setelah itu, setiap saya menemui siapapun yang ternyata punya kondisi psikis yang memerlukan bantuan ahli, pasti saya arahkan untuk menemui Teh Fitri untuk diterapi. Pada beberapa kali terapi klien pun, saya ikut menyaksikan dan sedikit demi sedikit mempelajari caranya. Saya mendadak teringat pada Teh Fitri yang membuat hati saya condong untuk mendalami emotional healing dengan metode DEP juga. Meski sudah bisa praktik melakukannya sendiri berbekal belajar dari Teh Fitri, tapi saya tetap ingin memahami sampai ke teori-teori yang melandasi metodenya. Karena saya berniat menggunakan ilmu dan kompetensi tersebut nanti bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Jadi saya ingin ajak dan tidak hanya ngerti permukaannya saja. Selain itu, mengamati Teh Fitri menggunakan metode DEP, kunci keberhasilan terapinya justru ada pada kepasrahan kepada Allah. Semakin pasrah, semakin berdampak. Ini cocok dengan harapan yang saya canangkan sejak awal. Sebuah agenda silaturahim dirancang oleh Teh Fitri untuk mempertemukan kami dengan Ibu Yuli di rumah sekaligus tempat praktiknya. Kami pun hadir dan berkenalan dengan beliau yang sangat energik, penuh semangat dan juga tegas. Agenda silaturahim tersebut rupanya semakin menguatkan saya untuk mengikuti kelas sertifikasi terapis yang digelar oleh beliau. Oh iya, kenapa diputuskan saya mengikuti sertifikasinya, bukan Kang Ulum? Karena saya juga perlu mengecek apakah luka batin dari masa pengasuhan saya sudah sepenuhnya pulih atau masih ada yang tersisa. Jika masih ada yang tersisa, di kelas tersebut akan terdeteksi dan dibantu dituntaskan. Sebab pada dasarnya bagi seorang terapis, yang mesti sehat jiwanya adalah dirinya sendiri,
sebelum membantu klien-kliennya. Takdir Allah menggariskan saya mengikuti kelas sertifikasi tersebut dalam keadaan hamil muda dengan janin berusia baru 6 minggu. Mual-mual hebat saya rasakan kuat sekali saat itu. Nyaris urung hadir ke kelas. Saya malah disemangati Ibu Yuli untuk terus maju. Ikut aja, malah bagus. Soalnya kalau lagi hamil, emosi-emosi terpendam cenderung lebih mudah terpanggil. Jadi bisa lebih mudah dituntaskan. Begitu support beliau. Diberikan waktu untuk bertanya, 7 calon terapis di ruangan itu memanfaatkannya dengan sangat optimal, termasuk saya. Bu, apakah sikap error seseorang itu selalu besar dipengaruhi oleh kekeliruan pola asuh yang dia terima di masa kecilnya? Saya memajukan posisi badan, mengernyitkan dahi sambil menggoyang-goyangkan pena di ujung jari, belajar langsung kepada Ibu Yuli. Nggak selalu, tapi sayangnya kebanyakan begitu. Seenggaknya, pola asuh di masa kecil tidak mungkin tidak berkontribusi pada pembentukan sikap seseorang, kan? Itulah kenapa saat ini ramai orang belajar parenting. Sebab mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya sebagai orang tua, baik buruknya, kelak akan mempengaruhi anak dan membekas padanya. Akal dan hati saya kompak menerima jawaban itu. Korelasinya jelas. Jika banyak orang mulai sadar dan tergerak berbenah diri untuk menjadi orang tua yang benar dan baik demi anak-anak yang Allah amanahkan kepadanya, maka hal itu juga menandakan adanya luapan kesadaran bahwa sebuah pola pengasuhan pasti akan memberikan dampak besar pada seseorang yang kelak terbawa sampai ke masa dewasanya. Bu, kalau jawabannya ada enggak selalunya, berarti ada pengaruh lain juga ya, Bu? Ya ada, misalnya karena bullying, kekerasan seksual, tekanan seksual, dan lain-lain. Itu juga bisa mempengaruhi. Tapi jika seseorang dididik dan diasuh dengan benar, maka ia akan punya kekokohan diri yang mantap, ajak. Jadi ketika berhadapan dengan faktor-faktor tadi ya, cenderung lebih kuat, tenang, jernih, bahkan tahu bagaimana cara menghadapinya. Mau nggak mau akarnya tetap balik lagi ke pola asuh. Treatment yang seseorang terima secara berulang dan konsisten sejak dirinya lahir di muka bumi. Karena di masa-masa itulah pondasi krusial kehidupan semestinya dibangun supaya kelak ia menjadi manusia yang kokoh. Dan proyek pengokohan tersebut Allah berikan kepada sepasang manusia, ayah dan ibunya. Jika amanah mengasuh dan mendidik anak itu ditunaikan oleh keduanya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan, maka akan terbentuk manusia yang kokoh. Tapi jika ditunaikan dengan tidak sesuai, maka itu berpotensi mencederai kekokohan tersebut. Penjelasan itu kembali saya terima dengan sangat baik. Betul, bahwa tantangan-tantangan di luar pengasuhan pun tetap berkesempatan untuk punya pengaruh terhadap sikap seseorang. Tapi ketahanan seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kekokohannya dipersiapkan sejak kecil dari dalam rumah. Satu lagi ya Bu ya, saya mengatupkan kedua tangan membentuk posisi seperti meminta maaf lahir dan batin saat jelang Idul Fitri. Iya boleh Pep, apa? Kan manusia nggak ada yang sempurna ya Bu, pasti ada aja salahnya. Nah, karena orang tua juga manusia, apakah itu artinya nggak ada satupun manusia yang nggak punya bekas luka dari pola asuh yang ia dapat? Atau ada nggak orang yang sama sekali nggak punya luka pola asuh? Ada. Masya Allah ada Bu, kok bisa? Sejujurnya dalam hati terkecil jauh sebelum hari ini, saya sudah punya keyakinan bahwa ada orang-orang yang tidak punya luka itu. Hanya saja keyakinan itu belum punya bekal landasan ilmiahnya, dan saya perlu itu. Iya ada, mereka itu adalah orang-orang yang dibesarkan oleh sepasang manusia biasa yang juga punya potensi tak sengaja berbuat keliru. Tapi sepanjang penerapan pola asuhnya, semuanya bermuara pada satu hal, yaitu tauhid. Segala hal dikembalikan dan disandarkan pada Allah serta selalu punya prasangka baik kepadanya. Sehingga sang anak tumbuh dengan terbiasa memusatkan seluruh kejadian kehidupannya kepada Allah. Ini membuat regulasi emosinya menjadi baik dan jiwanya sehat.
Jadi kalaupun ada luka tak sengaja yang sang anak dapatkan, dengan mudah ia mampu menyikapi dan membasuhnya saat itu juga, sehingga tak berbekas dan tak terbawa sampai ke masa dewasa. Sebab ia telah terbiasa mengembalikan apapun kepada Allah. Mungkin secara duniawi, keluarga seperti ini nggak berlimpah harta, nggak bermewah-mewahan, nggak punya status sosial tinggi apalagi terkenal. Tapi kehidupannya tenang. Masalah ya pasti ada aja, tapi disikapi dengan tenang. Karena ketenangannya itu bersumber dari ketauhidan. Yakin semua dari Allah, yakin semua takdir adalah baik dan yakin pasti ditolong Allah. Nah, yang begini kan nggak bisa tipu-tipu. Nuansa kesolehan terpancar kuat dari kedua orang tuanya sehingga sang anak yang belum pandai memahami tapi sudah pandai meniru itu benar-benar tindakan yang tepat. Energi ini dirasakan lebih kuat oleh sang anak dibandingkan nasihat atau perintah dalam wujud kata-kata. Pancaran kesalehan kedua orang tuanya datang bukan dari ritual, melainkan dari keyakinan yang mengakar akan Robnya atau kita kenal dengan akidah. Gampangnya, mereka yang seperti ini adalah keluarga spiritual, bukan sekadar menunaikan ritual. Mendengarnya, saya jadi teringat bahwa penjelasan tersebut adalah wujud tepatnya stimulasi fitrah keimanan pada konsep pendidikan berbasis fitrah yang digagas oleh Ustadz Heri Santosa. Betapa selaras dan terhubungnya ilmu Allah yang saya peroleh secara parsial dari guru-guru yang berbeda ini. Berkali-kali dalam pendidikan berbasis fitrah ditekankan bahwa masa-masa awal kehidupan seorang anak, usia 0-7 tahun, adalah masa keemasan untuk menstimulasi fitrah keimanannya yang menjadi fondasi utama. Manusia cerdas intelektual, berbakat, sehat jasmani, tapi tidak cinta atau bahkan tidak mengenal Allah akan menjadi sebuah awal petaka. Sebab hakikat dunia adalah mengembalikan kesadaran makhluk bahwa ia ada dalam pengaturan Sang Khalik. Selain itu, pola stimulasinya pun harus tepat sesuai jenjang usia anak. Dalam hal ini, kaidah lebih cepat lebih baik sama sekali tidak berlaku. Tahapannya, buat anak terpesona lebih dulu pada Allah, Rasulullah, dan Islam. Hindari kepatuhan karena takut. Upayakan kepatuhan hadir karena cinta. Kenalkan segala hal yang membangkitkan gairah anak atas agama. Dengan orang tuanya yang lebih dulu menjadi teladan bahkan tanpa harus berkata-kata. Saat mengenalkan anak pada konsekuensi dosa hingga neraka, nanti ada waktunya, tepatnya saat ia memang telah memasuki tahap konsekuensi itu, yaitu fase balik. Sedangkan jika masih anak-anak, fokuslah pada cinta dan bangunlah keterpesonaan. Jika stimulasi perjenjang usia ini tidak dipahami, bukannya merawat dan membangkitkan fitrah keimanan anak, justru banyak terjadi pada orang tua yang mencederai mental anak dan menakut-nakutinya dengan beragam konsekuensi yang sebetulnya belum pas untuk usianya. Misal, jangan begitu nanti Allah marah, nanti dosa, nanti masuk neraka, dan sebagainya. Padahal sang anak belum sampai pada usia balik, yang itu artinya ia tidak mungkin dimarahi Allah, tidak berdosa, dan tidak akan masuk neraka. Kekeliruan tidak membangun cinta di awal ini, meski seakan berbalut pengajaran agama, rupanya justru menghancurkan fitrah keimanan pada anak. Hal ini juga berpotensi menimbulkan luka batin yang bisa jadi membekas hingga dewasa dalam wujud kepatuhan pada Allah atas dasar keterpaksaan atau bahkan sikap membangkang hingga membenci agama. Ya, ini semua sangat berkesinambungan. Saya lagi-lagi bertemu dengan korelasi yang nyaman, diterima hati dan akal. Kami pun mulai memasuki sesi belajar teori satu persatu yang menjadi landasan metode DEP. Saya merasa semakin tercerahkan ketika memahami bahwa terapi DEP berfokus pada upaya mengakses memori traumatis yang tersimpan di beberapa titik tubuh.
Memori tersebut memiliki muatan emosi negatif yang bisa jadi berbeda-beda, seperti sedih, marah, murka, muak, kesal, merasa bersalah, jijik, dan sebagainya. Setelah memori terakses, biasanya emosi negatif yang menyertainya akan ikut terpanggil. Kemudian, teknik dari terapi depth justru akan memperjelas emosi tersebut untuk kemudian dirasakan kuat-kuat, diakui, diungkapkan dalam wujud verbalisasi ataupun gestur tubuh yang mengekspresikan emosi tersebut. Lalu diterima, dimaknai dengan pemaknaan spiritual, dan terakhir dilepaskan. Saya pun mempraktikkan lagi terapi depth tersebut di ruangan pelatihan. Namun kali ini dengan pemaknaan yang lebih dalam karena sudah memahami teorinya. Dengan penuh kesadaran, saya merasakan dampak sebelum dan sesudahnya terkait emosi, dan perubahan pun terjadi sangat signifikan. Mual kehamilan yang saya rasakan sebelumnya berkurang drastis, karena ternyata mual berlebihan itu bukan bawaan hamil, melainkan tumpukan emosi negatif yang terpanggil saat hamil. Selain itu, hal-hal yang tidak saya prediksi tiba-tiba muncul dalam bayangan saat terapi. Padahal terapi itu dilakukan oleh saya sendiri. Bayangan beberapa anggota keluarga muncul, dan perasaan-perasaan menguat. Lalu saya seakan tidak bisa membendung rasa yang selama ini membebani. Saya pikir dengan mengabaikan, suatu perasaan akan jadi hilang. Namun bukannya hilang, ia justru masuk semakin dalam, terpendam dan bertumpuk dengan emosi negatif lainnya yang sama-sama tidak tersalurkan. Terapi ini memang membuat emosi-emosi negatif itu terpanggil. Beberapa kali Ibu Yuli memadu saya secara personal, karena beliau sepertinya sadar saya tertahan untuk mengekspresikan, meski emosi negatifnya sudah terpanggil. Tuntaskan, Feb. Habiskan semuanya. Mumpung bisa, mumpung sudah terasa. Tuntaskan supaya nggak jadi penghalang lagi. Pertahanan saya pun jebol, dan saya baru tahu ternyata bentuk ekspresi emosi tiap-tiap orang beragam. Ekspresi menangis adalah hal yang paling lumrah. Tapi selain menangis, ada juga yang berteriak-teriak mengungkapkan kekesalan dengan rasa marah. Ada juga yang sibuk mengomel sampai berguling-guling, menendang udara, bahkan ada juga yang sampai muntah-muntah. Dalam proses terapi depth, ekspresi demikian justru menjadi kunci pembuka aliran emosi yang selama ini tertahan. Jadi diperbolehkan dan diwajarkan. Karena pengungkapan dalam wujud ekspresi ini akan dilanjutkan dengan tahap lain. Tidak berhenti sampai di situ. Penasaran? Di kesempatan lain saya membuka obrolan lagi dengan Ibu Yuli. Bu, sampai segitunya ya, ekspresi emosi negatif yang dilepaskan tuh rasanya kayak ledakan. Tapi habis meledak itu ya lega dan ringan banget. Tapi ini meledaknya aman, nggak nyakitin orang lain. Padahal itu ledakan besar. Ibu Yuli tersenyum. Ya iya tuh kayak ledakan, kan itu emosi terpendam yang mestinya dikeluarkan sejak lama. Bahkan bisa jadi itu emosi masa kecil. Mau nangis, dimarahin. Dibilang jangan nangis, cengeng, bikin malu. Nggak jadi tersalurkan deh sedihnya. Jadi aja terpendam, kesel, marah. Langsung dialihkan dengan tuh lihat cicak, atau malah langsung diajak jajan. Nggak teralirkan lagi, terpendam. Belum kalau ditambah ada kekerasan verbal, fisik, dan visual. Ini bisa bikin semakin tertekan. Emosi itu idealnya ya dialirkan, baik emosi positif maupun negatif. Untuk cara pengaliran bagi anak-anak, perlu dibimbing orang tua terlebih dulu. Dimulai dengan diterima dulu perasaan anak. Nggak apa-apa sedih, marah. Yang jelas, anak harus dibantu agar merasa aman mengekspresikan emosi. Nasihatinnya nanti dulu, tunda sampai anak meluapkan emosinya. Lega dulu, plong dulu. Dan itu nggak bisa otomatis. Anak mesti belajar dari orang tuanya. Kalau nggak diajarin, nggak dibimbing, ya emosi negatifnya jadi diam di dalam diri hingga jadilah sumbatan. Itu yang bikin seseorang banyak belajar ini dan itu tapi terkesan nggak berdampak atau sulit berbuah jadi sikap, sebab terhalang sumbatan emosi.
Masya Allah, lagi-lagi terhubung dengan keilmuan tentang fitrah. Bahwa selain fitrah keimanan, kecerdasan emosi termasuk yang penting dibangun di awal-awal kehidupan seseorang. Sebab mereka yang kelak sehat jiwanya adalah mereka yang mampu meregulasi emosi dengan sangat baik. Berlandaskan pemahaman akan hakikat penciptaan diri sebagai makhluk mulia yang memang memerlukan jiwa yang sehat untuk bisa menjaga iman dan terus beramal soleh hingga akhir kehidupannya. Kayaknya orang tua yang seperti itu juga dulunya nggak dibantu oleh orang tuanya untuk mengalirkan emosi dengan baik ya Bu. Jadi mereka nggak ada referensi. Nah betul, kekeliruan pola asuh kebanyakan memang bukan disengaja, tapi diwariskan. Kesadaran di suatu generasi akan kekeliruan tersebut sekaligus pengetahuan atas apa yang semestinya, insya Allah mampu memutus pola pengasuhan turun-temurun yang salah di keluarga, supaya nggak jadi mata rantai yang tidak ada putusnya. Pertanyaannya, di generasi manakah itu? Upayakan dimulai dari generasimu. Hikmah. Perjalanan ini menguatkan sebuah nasihat. Menikahlah dengan kesiapan dan kesadaran penuh bahwa selain menjadi pasangan, cepat atau lambat kita akan menjadi orang tua. Pahamilah apa kehendak Allah atas penciptaan manusia dan atas karunia disyariatkannya pernikahan. Sehingga ketika nanti kita mengendarai bahtera rumah tangga dengan cara-cara yang sesuai kehendak Allah, baik dalam hal mencapai tujuan pernikahan, berelasi dengan pasangan, maupun mendidik anak keturunan meski dalam keadaan serba kekurangan. Kita harus percaya bahwa Allah akan senantiasa mengulurkan pertolongannya. Hikmah dari pertemuan-pertemuan tersebut menjadi alasan kuat kenapa kami pada akhirnya menuliskan buku ini. Semoga setelah membaca kisah-kisah pertemuan tadi, Anda juga mendapatkan titik terang yang serupa seperti saat kita mendapatkannya. Termasuk penyajian isi buku, juga banyak terinspirasi dari hikmah pertemuan-pertemuan tadi. Akan ada teori-teori yang menjadi landasan atas dua upaya besar pembasuhan luka pengasuhan, tazkiyatun nafs dan emotional healing dengan depth. Ada juga kisah-kisah dari mereka yang pernah merasakan luka yang sama kemudian mampu bangkit. Oh ya, tulisan di buku ini sering menggunakan kata kami, karena memang kami menulis berdua dan ingin menyapa Anda sebagai dua orang sekaligus. Pun jika nanti ada bagian kata saya, siapa saya tersebut akan ada informasinya apakah saya Ulum atau saya Febrianti. Kenapa menulis berdua? Sederhananya karena kami ingin berbagi sudut pandang yang lebih luas, bahwa jika dampak luka pengasuhan yang tidak diselesaikan ini berpotensi menguat pasca menikah, maka amat besar sekali peran pasangan untuk mau menerima, memahami, dan membantu pasangannya dalam membasuh luka. Kami ingin kehadiran kami secara tersirat bisa menyampaikan pesan itu. Sebagian isi buku ini memang menggunakan sudut pandang dari sisi pemilik luka pengasuhan dan perjuangan diri sendiri dalam membasuhnya. Tapi beberapa kisah nyata dan juga landasan teori akan mengisi sebagian besar isi buku ini. Sengaja diangkat sebagai contoh yang akan membawa Anda melihat dari sisi pihak lain, khususnya pasangan, yang turut membantu membasuhkan luka pasangannya. Ini memperjelas salah satu jawaban atas pertanyaan kenapa Allah menakdirkan kita dan pasangan bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Salah satunya adalah untuk saling membasuh dan menguatkan. Jadi harapannya, di tengah banyaknya isu keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh luka-luka masa pengasuhan yang mewujud dampak-dampak yang begitu menyesakan baik bagi diri, pasangan, bahkan sampai ke anak-anak, semoga relasi positif kami ini membuat Anda merasa optimistis, selalu percaya bahwa meski sama tidak mudahnya, sama menyesakannya, sama melelahkannya, tapi masih ada sepasang suami istri yang justru memanfaatkan lukanya sebagai ladang belajar bersama dari tantangan nyata. Melihatnya dari sudut pandang hikmah dan pada akhirnya menjadikannya sebagai sarana untuk semakin erat bergenggaman berdua menuju nilai-nilai hidup yang lebih tepat dan sesuai dengan kehendak Allah. Selamat memulai perjalanan, tak apa dilalui perlahan, yang terpenting termaknai dengan dalam.